berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ini terbaik bagi Tuhan. Saya sangat yakin bahwa sepanjang hidup kita melihat kebaikan Tuhan selalu nyata bagi kita. Yang merasakan kebaikan Tuhan di tempat ini, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Bahwa dalam hidupmu engkau akan tetap selamanya merasakan kebaikan Tuhan. Dalam hidupmu engkau akan melihat penyertaan Tuhan selalu nyata atas hidupmu. Melangkahlah dengan iman, melangkahlah dengan penuh kepercayaan. Tuhan tetap melakukan yang terbaik bagi setiap kita. Bahkan Tuhan melihat setiap kita yang ada pagi ini di tempat ini, yang datang dengan penuh kerinduan. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kepada Engkau pada pagi hari ini di tempat ini. Sungguh kami sangat merasakan kehadiran-Mu ada bersama kami di tempat ini. Sungguh kami sangat merasakan sukacita yang besar daripada-Mu terjadi bagi setiap kami yang ada pagi ini di tempat ini. Dan biarlah setiap kami yang ada pagi ini di tempat ini, ketika kami pulang, kami bawa sesuatu yang baru, yang luar biasa terjadi atas setiap pribadi kami. Segala tipu daya setan iblis yang ingin menghalangi kami, membuat kami tidak dapat menerima kebenaran firman Tuhan dengan baik, kami berdoa, kami runtuhkan semuanya itu di dalam nama Yesus. Sesuai dengan pujian yang kami sudah nyanyikan pagi ini, bahwa tidak ada lagi waktu untuk kami main-main, tapi biarlah kami terus berkarya untuk mengerjakan pekerjaan yang besar yang daripada-Mu, yang Engkau percayakan bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari Kau rapi hamba-Mu yang membagikan berkat firman Tuhan pagi ini. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan yang mengalir atas kehidupan kami, sehingga hamba boleh dapat membagikan berkat firman Tuhan dengan penuh otoritas dan kekuatan daripada-Mu. Dan biarlah semua kami yang ada diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Oke, haleluya. Misi Kristus. Saudara percaya Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita berkuasa. Kalau Tuhan kita berkuasa, setiap apapun yang saudara alami, pasti Tuhan selesaikan. Amin. Pasti Tuhan selesaikan. Tidak ada yang perlu kita ragukan, tidak ada yang perlu kita takutkan. Walaupun dalam hidup ini kadang ada kecemasan yang kita alami, kadang ada ketakutan yang kita rasakan, tapi ketika itu terjadi dalam hidupmu, jangan terlalu ingat akan satu nama, yaitu siapa namanya? Yesus Kristus. Tuhan kita sanggup menyelesaikan semuanya. Amin. Saya ucapkan selamat datang untuk kita semuanya, terkhusus orang dari Bena. Puji Tuhan. Minggu lalu istri, hari ini dia lebih banyak lagi ya. Oke. Kalau ini kakak Cici ya. Oh iya. Oke, berarti tadi saya agak sambar-sambar, tapi ternyata tidak salah ya. Sambar-sambar ya, tapi puji Tuhan. Hari ini kita boleh berjumpa bersama di tempat ini, semua karena Tuhan. Amin. Jadi mari siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Saya ucapkan selamat datang untuk kita semua, bahwa semua kita yang ada pagi ini Tuhan punya rencana yang terbaik atas hidup kita. Amin. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, saya ucapkan selamat datang. Di dalam Tuhan kita tetap satu. Amin. Di dalam Tuhan kita sama. Mari kita terus melangkah untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Oke, kita langsung saja firman Tuhan. Masih bersambung sering kedua, Yohanes 9 ayat 4. Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Kita bacanya bersama-sama. Yohanes 9 ayat 4. 1, 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Amin. Coba kita ulangi bagian 1, 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Amin. Garis bawahi, kita harus mengerjakan
pekerjaan Dia yang mengutus aku di sini adalah pribadi Yesus. Bahwa Yesus datang ke dunia karena Ia diutus oleh Bapaknya. Yang Yesus tahu benar bahwa selama Ia di bumi, Dia harus menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Bapa kepadanya. Amin. Jadi tema kita, mengerjakan misi Tuhan selagi masih ada waktu, seri yang kedua. Amin. Seperti tadi pujian kita, sukacita yang kedua ya. Biar kalau kita menyala-nyala selagi masih ada waktu, karena ada pekerjaan yang besar. Jangan sia-siakan waktu kita saat ini. Amin. Jangan sia-siakan. Jadi saya mau katakan, kalau engkau merasakan sepanjang hidupmu Tuhan itu baik, maka semangatlah mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin. Semangatlah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Saya mau katakan, pekerjaan yang saat ini kita kerjakan itu penting. Amin. Pekerjaan yang saat ini kita kerjakan itu penting. Apapun profesi yang engkau dipercayakan selama engkau ada di muka bumi ini, saya mau katakan itu penting. Coba bilang kiri kanan saudara, pekerjaanmu itu penting. Sekecil apapun itu harus belajar syukur. Amin. Jangan mengeluh, tapi syukuri apa yang sudah Tuhan kasih bagimu untuk kerjakan. Tetapi coba sekali lagi katakan, ada yang lebih penting dari pekerjaanmu itu. Amin. Apa yang lebih penting dari pekerjaan saudara? Pekerjaan Tuhan itu jauh lebih penting dari apa yang saat ini saudara kerjakan di muka bumi. Karena suatu saat apa yang saudara kerjakan itu pasti akan tinggal, tidak bilang tidak. Apapun jabatan kita, semua kita jabatan terakhir kita pasti almarhum. Almarhum, almarhumah. Apapun merek mobil kita, yang terakhir adalah mobil jenazah. Jadi tidak ada yang perlu kita banggakan dalam hidup ini. Yang perlu kita banggakan adalah nama Yesus. Amin. Nama Yesus kita perlu banggakan dalam hidup kita. Jadi satu hal yang saya katakan, bahwa hal yang paling penting adalah bahwa kita mengerjakan misi, yaitu pekerjaan yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Amin. Inilah yang terpenting dalam hidup kita. Mengerjakan pekerjaan Tuhan, menyelesaikan misi Tuhan. Tidak di mana kita berada, mari kita menceritakan kebaikan Tuhan yang kita rasakan dalam hidup kita. Amin. Kalau saudara orang-orang merasakan kebaikan Tuhan, maka dimanapun saudara berada, saudara akan menceritakan kebaikan itu, membagikan kebaikan itu, supaya orang lain pun bisa mengalaminya, supaya orang lain pun bisa merasakannya. Jadi apa yang ada di dalam hatimu, itu yang akan mempengaruhi engkau untuk dapat mengungkapkannya, untuk dapat menyampaikannya. Kalau kebaikan Tuhan yang ada dalam hidupmu, maka saya yakin yang engkau sampaikan adalah kebaikan Tuhan dari hidupmu. Amin. Tapi kalau kekecewaan, maka yang keluar dari hidupmu adalah kekecewaan. Atau kepahitan yang engkau keluarkan dari mulutmu adalah kepahitan. Jadi saya mau katakan kepada kita, mari kita mengerjakan misi Tuhan. Jangan sia-siakan waktu ini. Amin. Karena di sini sangat jelas, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Saat ini Yesus sudah tidak ada lagi di bumi. Dia sudah pergi ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Tapi saya mau katakan, misi itu dipercayakan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Misi amanat Allah itu dipercayakan kepada kita untuk kita mengerjakannya. Dan saya mau katakan, berita misi adalah berita pelepasan. Amin. Berita misi adalah berita kemerdekaan. Berita misi adalah berita kesembuhan. Berita misi adalah berita pemulihan. Ketika kita sampaikan berita misi, pemulihan, pelepasan, kesembuhan, semua hal pasti akan terjadi atas jiwa-jiwa. Amin. Jadi mari kita tetap semangat. Tanggal 17 kita akan merayakan kemerdekaan bangsa kita. Tidak akan ada kemerdekaan kalau tidak ada yang diperjuangkan. Tidak akan ada kemenangan kalau tidak ada yang dapat memperjuangkannya. Bangsa kita boleh merayakan kemenangan, tapi pendahulu-pendahulu kita berapa banyak yang korban hanya memperjuangkan kemerdekaan kita. Dan hari-hari ini kitalah yang dapat merasakan kemerdekaan itu. Begitupun dengan pribadi Yesus. Amin. Dia sudah memberikan kemenangan bagi kita, tapi Dia tetap memberikan kepercayaan
Selama masih ada waktu untuk kita, mari kita terus memberitakan Injil. Amin. Mari kita terus bergerak. Karena saya mau katakan, kata misi itu berasal dari bahasa Latin yang berarti mengutus. Amin. Mengutus. Jadi saya mau katakan, menjadi seorang Kristen termasuk menerima pengutusan ke dunia sebagai wakil Yesus. Haleluya. Menjadi pengikut Kristus itu termasuk menerima pengutusan dari Tuhan ke dunia. Oh, kita dunia ini, kita sebagai wakil Yesus untuk dapat memberitakan Injil keselamatan. Amin. Coba kita baca ayatnya. Yohanes 17 ayat 18. Kita baca sama-sama Yohanes 17 ayat 18. 1, 2, 3. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi saudara dan saya ada di muka bumi tidak secara kebetulan, tapi Tuhanlah yang mengutus saudara boleh ada di muka bumi ini untuk melanjutkan pekerjaannya. Amin. Yaitu memberitakan Injil, menyampaikan kabar keselamatan. Jadi saya mau katakan kepada kita, di mana ayat ini jelas berkata, Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Amin. Aku mengutus kamu. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan, menghadirkan kita boleh ada di kota ini untuk menjadi berkat di kota ini. Amin. Kenapa Ibu Tarsiana ini lahir di Sabu, tapi kenapa tidak besar di Sabu sana, tapi dilemparkan sampai Atambua? Karena Tuhan tahu bahwa kehadiran Ibu Tarsiana di Atambua akan membawa satu perubahan tersendiri untuk membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, setiap kita di sini, ya kan Pak Nini di Jawa sana, Tuhan bawa sampai Atambua. Itu adalah satu pengutusan daripada Tuhan yang sudah Tuhan rancangkan sejak kita masih ada di dalam kandungan ibu. Amin. Itu Tuhan sudah rancangkan semua. Jadi mari kita harus punya semangat dan gairah untuk mengerjakan misinya Tuhan. Amin. Untuk menyatakan misinya Tuhan. Karena ketika kita memberitakan berita keselamatan, dengan sendirinya sebuah hal yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti selesaikan. Ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, kebutuhan dalam hidup kita, pekerjaan dalam hidup kita, Tuhan pasti turut campur tangan dan Dia pasti selesaikan. Amin. Jangan berjalan dengan kekuatanmu, dengan kemampuanmu, tanpa engkau melibatkan Tuhan. Engkau lebih fokus akan pekerjaanmu, lalu engkau lupakan Tuhan. Sampai hari Minggu pun engkau lupa untuk beribadah. Kau berpikir itu hari Selasa. Haleluya. Ya kan? Hari Minggu pun kau pikir rasanya Tuhan kasih 6 hari itu kurang. Coba Tuhan kasih 21 hari kan? Iya kan? Kenapa? Karena kebanyakan kita 1 bulan masuk gereja 1 kali. Ya kan bulan ini masuk toh. Sudah, kita kerja dulu. Nanti bulan depan baru kita masuk lagi. Kalau Tuhan berkata, kemarin saya suka si nafas toh, bulan depan saya tahan dulu nafas dulu. Kira-kira bisa kok sudah. Haleluya. Tuhan kalau tahan kita bernafas, semua yang ada dalam diri kita lenyap saat itu pun juga. Amin. Lenyap, sirna. Jadi saya mau katakan yang terpenting dalam hidup kita, bagaimana kita bisa dapat mengerjakan pekerjaan Dia yang sudah mempercayakannya kepada kita. Amin. Jadi mari kita terus semangat memberitakan Injil. Amin. Besok kita akan ke Lurasi. Saya tantang saudara yang belum pernah ke Lurasi. Kita ke Lurasi, selesaikan misi di Lurasi. Jam 5 kita berangkat. Haleluya. Pak Nabu sudah sedia untuk bawa istri Anda, walaupun hanya masih kecil. Puji Tuhan. Mari kita bergerak. Amin. Ini waktunya Tuhan. Penuaian telah terjadi. Tapi kalau kita sia-siakan waktu, kita tidak akan pernah menuai. Amin. Jadi mari kita bergerak. Karena Tuhan sudah jelas berfirman di dalam Yohanes, di mana Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diutus oleh Tuhan.
Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itu yang penting. Amin. Putus cinta itu tidak penting. Yang masalah itu kalau kau putus hubungan dengan Tuhan. Amin. Kalau kau putus pacar itu tidak masalah. Siapa tahu dia tidak baik, maka Tuhan buat supaya kau putus, supaya kau dapatkan yang terbaik. Makanya jangan galau kalau putus cinta. Amin. Tapi galaulah kalau kau tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang terbaik itu hanya cuma Tuhan. Jangan engkau banggakan membilang, oh dia itu yang terbaik dalam hidup saya. Sepanjang saya hidup dan saya kenal orang, dialah yang terbaik. Ujung-ujungnya kecewa juga. Iya kan? Ujung-ujungnya kecewa. Jadi mari, Yesuslah yang terbaik. Kalau engkau sudah dapatkan yang terbaik, pertahankan itu. Amin. Kalau siapapun yang kau dapatkan hari-hari ini, dia hanya cuman baik saja. Yang terbaik itu hanya cuma Tuhan. Tapi pastikan jangan sampai engkau kehilangan dua-duanya. Yang terbaik juga kau kehilangan, yang baik pun kau kehilangan, lalu kita dapat buah kosong. Ini repot, saudara. Jadi mari punya semangat dan gairah untuk berkarya, buat bekerja selagi kita masih sehat. Amin. Karena jelas Yohanes tadi berkata, selagi waktu masih siang. Artinya selagi kita masih kuat, selagi kita masih sehat. Ada saat di mana tubuh ini akan lemah dan kita tidak bisa berdaya lagi. Bahkan mungkin mau ke kamar mandi saja kita butuh tuntunan orang lain. Kita mau naik motor sendiri pun mungkin tidak bisa. Tapi selagi kekuatan ini masih ada bagi kita, mari kita pergunakan untuk berkarya bagi Tuhan. Sehingga saat kita tiada, paling tidak hidup ini sudah jadi berkat. Jangan kita mati orang ini, syukur dia sumati. Iya, hidup ini memang saya paling kakuan. Dia sumati. Dia dengar, dia sumati dan dia kasih ini. Dia sumati, dia sumati. Puji Tuhan. Hanya itu loh saudara. Jangan sampai saat kita tiada orang berkata, puji Tuhan, dia sudah tidak ada lagi. Saya tidak pusing lagi. Hanya loh saudara. Paling tidak dia berkata, dia begitu. Orang baik. Saya tidak bisa tidur karena ingat kebaikan dia. Amin. Hidup ini adalah kesempatan untuk berbuat baik. Jadi mari pergunakan kesempatan yang ada untuk melakukan misinya Tuhan. Amin. Karena misi itu berasal dari bahasa itu, artinya itu mengutus. Menjadi orang Kristen berarti kita terima pengutusan dari Tuhan. Jadi kita tidak boleh tinggal diam. Tapi kita harus mengerjakan misi. Oke, kita masuk poin yang pertama. Poin yang pertama saya katakan, apakah misi itu? Kita belajar dulu. Apakah yang dimaksud dengan misi itu? Jadi saya mau katakan kepada saudara, misi artinya kita dapat memperkenalkan orang lain kepada Tuhan untuk hidup di dalam pertobatan atau untuk menerima keselamatan. Itu yang dikatakan misi. Misi artinya memperkenalkan orang lain kepada Tuhan untuk hidup di dalam pertobatan. Amin. Jadi orang Kristen yang tahu benar tentang misi, dia akan benar-benar hidup di dalam firman Tuhan. Dia tidak akan terpengaruh dengan hal-hal duniawi. Dia tidak akan terus terikat dengan kemabukan. Dia tidak akan terus terikat dengan perzinahan. Dia tidak akan terus terikat dengan penyembahan berhala. Dia tidak akan terus terikat dengan hal-hal duniawi yang membuat dia tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Tetapi dia akan fokus untuk bagaimana ia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Walaupun banyak masalah tantangan yang dihadapi dalam mengerjakan misinya Tuhan, tetapi Tuhan selalu akan membela. Tidak ada yang sia-sia kita percaya kepada Tuhan. Amin. Tidak ada yang sia-sia. Seperti Mesias Nero dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, tetap mereka mempertahankan Yesus. Nah, saat mereka dilemparkan, mereka tetap hidup. Walaupun di tengah-tengah api menyala-nyala, mereka tidak terbakar.
Orang yang buangkan mereka itu terbakar, tapi mereka sendiri tidak terbakar. Itulah kalau orang adalah perlindungan. Jadi mari kita harus terus berusaha untuk memperkenalkan Yesus. Bahwa orang-orang percaya kepada Yesus harus benar-benar hidup dalam firman. Amin. Karena banyak orang yang percaya Yesus tapi tidak hidup dalam firman. Hidup sesukanya dia, hidup semaunya dia, tapi tidak pernah hidup sesuai dengan apa maunya Tuhan, tidak hidup sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Nah ini yang perlu kita harus kerjakan. Amin. Ini yang perlu harus kita kerjakan. Berita keselamatan harus kita terus kobarkan. Kita harus terus sampaikan. Selagi waktu ini masih ada. Selagi waktu ini masih ada. Karena ada satu waktu di mana mungkin kita dengan Alkitab saja orang tidak izinkan. Baru corona saja kita sudah seperti cacing kepanasan. Tutup gereja berapa minggu saja. Orang yang bertahun-tahun tidak masuk gereja saja orang pertama protes loh. Tapi saat buka gereja dia tidak datang. Coba. Tapi tutup gereja dia langsung protes. Paling tidak pernah masuk gereja. Ini hanya cuma Kristen yang bukan bela Yesus, tapi bela agama, tapi tidak dibela Yesus. Apalah artinya sebuah agama kalau tanpa Yesus di dalam? Amin. Apalah artinya sebuah agama kalau tidak ada Yesus di dalam? Karena Yesuslah yang membawa kita kepada keselamatan. Apapun organisasimu, apapun merek gerejamu, tapi kalau kau tidak menghadirkan Yesus di dalam, semuanya akan jadi sia-sia. Tapi mari pastikan kita menghadirkan Yesus di setiap pribadi kita. Amin. Menghadirkan Yesus, karena itu yang akan membawa kita untuk terus memberitakan berita keselamatan. Coba kita baca 2 Korintus 5 ayat 18. Oke, kita baca sama-sama ya. 2 Korintus 5 ayat 18, 1, 2, 3. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada. Ini dia. Bahwa semuanya pekerjaan Tuhan ini semuanya datang dari Bapa, yaitu Allah sendiri. Amin. Dan di sini berkata, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Semua kita adalah orang-orang yang berdosa, tapi melalui kedatangan Yesus ke dunia ini, saudara dan saya yang seharusnya dihukum mati telah kita diperdamaikan, sehingga kita tidak dibinasakan, tapi kita diperdamaikan kepada dirinya, yang telah percaya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Artinya saudara, kita telah menerima pendamaian itu, kita telah menerima penebusan itu, dan setelah kita terima penebusan itu, pelayanan Tuhan dipercayakan kepada saudara dan saya untuk kita terus mengerjakannya. Amin. Jadi berita tentang pendamaian saudara dan saya harus terus sampaikan. Amin. Karena itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena dia berkata, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, dia telah menerima kepercayaan dari Tuhan untuk terus memberitakan berita keselamatan. Jadi saudara dan saya, mari kita terus bersemangat. Amin. Untuk mengerjakan misinya Tuhan, bahwa Tuhan menebus kita dari dosa dan mendamaikan kita dengan dirinya. Setelah ia mendamaikan kita dengan dirinya, ia mempercayakan pelayanan itu kepada saudara dan saya. Jadi pelayanan itu bukan hanya kepada pendeta, tapi kepada kita semua. Jadi saya mengatakan, begitu kita menjadi miliknya, Tuhan mendamaikan kita untuk menjangkau orang lain. Tuhan memakai kita untuk menjangkau orang lain. Setelah kita sadar akan setiap perbuatan kita dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dia memakai saudara dan saya untuk boleh dapat mendamaikan, memberitakan Injil keselamatan, untuk mendamaikan orang lain yang masih hidup dalam keterikatan dunia, yang masih hidup dengan terikatan dosa. Kita memberitakan berita keselamatan dan kita mendamaikan mereka dengan Tuhan. Amin. Mendamaikan mereka dengan Tuhan.
dan mereka pun menerima berita keselamatan itu. Ketika kita damaikan dengan mereka, mereka pun telah diberikan kepercayaan dan mereka pun akan bergerak keluar untuk memberitakan Injil keselamatan. Maka Injil harus terus disampaikan. Amin. Jadi tidak sekedar hari Minggu kita datang ke gereja, tapi kita tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Mari, paling tidak kita dapat menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup. Ya, seperti tadi pujian yang kita sunyikan. Sepanjang hidupku kau setia. Amin. Pastikan sepanjang hidup Tuhan tetap setia dalam hidup kita. Kerjakan di situ, engkau akan rasakan bagaimana kebaikan Tuhan terus terjadi. Walaupun di titik rendah sekalipun, engkau merasakan kebaikan Tuhan. Engkau merasakan kebaikan Tuhan. Kenapa? Tuhan ada bersama denganmu. Jadi mari jangan pikirkan dirimu saja, tapi mari kerjakan misinya Tuhan. Coba kita baca 2 Korintus. Jadi Tuhan menyelamatkan kita dan kemudian Ia mengutus kita pergi. Amin. Tuhan menyelamatkan saudara dan saya, lalu Ia mengutus. Coba kita baca 2 Korintus 5 ayat 20. 1, 2, 3. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menyiasati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Luar biasa saudara. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Orang yang memberitakan Injil adalah orang-orang yang telah diutus oleh Tuhan. Dan dia berkata, seakan-akan Allah menyiasati kamu dengan perantaraan kami. Ketika engkau memberitakan Injil, berarti Tuhan sedang berbicara melalui pribadimu untuk orang lain. Dan bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Bukankah ini sesuatu yang dahsyat? Haleluya. Ini sesuatu yang wow. Keren pekerjaan Tuhan, saya mengatakan. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Allah menasihati kamu melalui kami. Ketika engkau memberitakan Injil, berarti Allah sedang berbicara melalui dirimu untuk orang lain. Amin. Makanya jangan tinggal diam dong untuk melihat kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari kita terus berkarya. Ibeda pun tetap berkarya, walaupun cari sapi sambil citrakan Injil, ya kan? Jangan hanya tarik sapi saja, tarik juga dengan gembalanya. Ya kan? Dia nyanyikan saya ini si gembala sapi, kita nyanyikan saya ini si gembala jiwa-jiwa. Jadi sapi yang kita bawa, gembalanya kita bawa. Amin. Jadi mari kita harus semangat untuk Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Kalau kakak kayak gini kan dari muda kita sudah bersama ya. Puji Tuhan. Tiap kali kalau datang-datang buah pasti kita selalu bersama. Jadi mari tetap semangat roh kita. Amin. Saya berdoa roh penginjilan tidak hilang dari setiap kita. Amin. Amin. Tapi biarlah setiap kita memiliki roh yang menyala-nyala untuk memberitakan Injil keselamatan, memberitakan kabar baik, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Karena ayat ini sangat baru tadi malam ketika saya baca ayat ini, saya langsung berdoa dan saya berdoa. Terima kasih Tuhan buat kepercayaan sudah masih kau percayakan pada saya. Walaupun dalam kepercayaanmu ada hidup saya. Saya sadar banyak keterbatasan saya, banyak kelemahan saya. Tapi saya percaya ketika saya terus melakukan, Tuhan pasti turut campur. Amin. Tuhan pasti bekerja. Jadi mari kita terus bergerak. Amin. Kita terus bergerak memberitakan ini. Jadi kita bergerak, walaupun orang-orang kita Injil dia tidak mau datang, Tuhan pasti gerakkan orang lain untuk datang. Amin. Asalkan kita bergerak untuk pekerjaan Tuhan, sangat jelas. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Wow. Dalam nama Tuhan Yesus, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kenapa berita perdamaian harus disampaikan? Karena tanpa perdamaian dengan Allah tidak akan mendapatkan yang namanya keselamatan. Makanya berita perdamaian harus disampaikan.
Ketika Injil disampaikan, orang itu menerima Injil, maka kita harus berdoa, perdamaikan dia dengan Tuhan. Ketika dia menerima doa perdamaian itu, dia sudah didamaikan dengan Kristus. Maka penebusannya sudah terima, maka dia pun menerima keputusan untuk pergi memberitakan Injil. Amin. Jadi sangat luar biasa loh saudara. Mari kita terus bersemangat. Amin. Jadi bilang sama kiri kanan saudara, kau itu diutus oleh Tuhan. Amin. Jadi bukan saya suruh kosong untuk pergi menginjil, Tuhan yang suruh. Amin. Jadi mari kita yang selagi ada di kota ini, kita terus berkarya, bergerak. Amin. Untuk memberitakan Injil Tuhan. Tuhan pasti turut campur tangan. Jadi kita harus mengerti memperkenalkan orang lain kepada Tuhan untuk benar-benar hidup di dalam kebenaran firman. Kan ada orang yang percaya tapi tidak hidup dalam firman. Oke, poin yang kedua. Poin yang kedua ini poin yang terakhir. Poin yang kedua saya katakan dipanggil untuk melanjutkan misi Yesus. Dipanggil untuk melanjutkan misi Yesus. Jadi saudara dan saya yang dipanggil ada di tempat ini, bukan hanya datang dulu di tempat ini, tapi saya mau katakan kepada saudara, di tempat ini Tuhan mengutus kita untuk pergi untuk memberitakan Injil Tuhan. Amin. Jadi kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangannya tangan Tuhan. Makanya kita harus terus bergerak. Jadi saya mau katakan bahwa Yesus memanggil kita bukan hanya untuk datang padanya, melainkan juga pergi untuknya. Amin. Yesus memanggil kita bukan hanya untuk datang padanya, melainkan juga pergi untuknya. Amin. Yesus memanggil saudara bukan hanya datang di tempat ini, tapi di tempat ini dia mengutus kita untuk pergi juga untuk memberitakan Injil keselamatan. Amin. Jadi tidak hanya memanggil kita untuk yang penting kita tahu pertobatan, yang penting kita sudah tahu keselamatan, kita tidak perlu menginjil, tidak apa-apa. Tidak. Menjadi orang Kristen, tanggung jawab kita adalah harus memberitakan Injil. Amin. Amin. Ini bukan tanggung jawab pendeta, bukan tanggung jawab penginjil. Semua yang percaya kepada Kristus wajib memberitakan Injil. Berhak memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik. Karena kita adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Jadi kita dipanggil bukan hanya datang kepada Tuhan saja untuk mengalami kebaikannya, tapi kita sendiri tidak pernah membagikan kebaikan yang kita alami. Itu namanya egois. Haleluya. Itu namanya egois. Tuhan tidak mau kebaikan dari dia untuk kita, tapi kebaikan dari Tuhan kita harus bagikan juga untuk orang lain dan menyampaikannya kepada orang lain. Jadi saya mau katakan bahwa di dalam amanat agung Yesus berkata, pergilah dan jadikan sebuah bangsa. Di dalam amanat agung jelas, pergi dan jadikan sebuah bangsa murid. Dia tidak berkata di dalam perintah amanat agung, dia tidak berkata pergi dan jadikan semua umatku jemaat. Tidak. Tapi dia berkata pergi dan jadikan semua bangsa murid. Saudara tahu arti murid? Murid, apapun konsekuensinya, dia akan tetap menerima sebagai murid. Tidak bilang tidak. Kalau jemaat tidak, dia bisa menolak. Tapi yang Tuhan mau bukan jemaat, murid. Jadi saudara dan saya bukan jemaat, tapi kita adalah murid. Murid, dia siap mati demi tugas yang dipercayakan padanya. Kita belajar dari rasul-rasul. Yesus datang ke dunia, dia tidak mencari jemaat, dia mencari murid. Dia mulai dari 12 orang, terlepas dari satu pengkhianat. Lewat 12 orang ini, mereka siap mati. Itulah murid. Murid tidak akan pernah cengeng. Murid tidak akan pernah cengeng.